selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi sama saya Motovlog Gembul yang kebanyakan tidur dan rebahan teman-teman. Hari ini saya mau ajak teman-teman jalan-jalan ke kampung wisata Baduy yang ada di Provinsi Banten teman-teman ya. Baik, jalur yang saya lalui sekarang ini jam berapa ya? Jam setengah 10 teman-teman. Jaraknya kurang lebih sekitar 90 km dari Tangerang Selatan rumah saya. Nah, sekarang saya sudah ada di jalan yang habis ICE BSD ya. Ini jalan BSD Grand Boulevard kalau saya nggak salah ini. Ini jalanan baru yang nanti bisa tembus ke jalan Legok. Jadi kita akan melalui Legok, Maja, dan terus ke sana. Kurang lebih perjalanan 3 jam teman-teman. Oke teman-teman. Untuk hari ini sengaja saya berwisata ke Kampung Baduy ya, untuk memperkenalkan salah satu kampung yang masih memiliki orang-orang yang asli orang Banten atau orang Baduy. Ya teman-teman, sekarang saya sudah sampai di daerah Cisauk ini ya, yang menuju ke Legok. Oke, saya akan cerita sedikit untuk Kampung Baduy yang saya tahu ya. Kampung Baduy ini kalau nggak salah terdiri dari 2 macam ya, Baduy dalam dan Baduy luar. Nah, kalau untuk desa wisata Kampung Baduy sendiri ini yang bisa kita kunjungi itu adalah kampung wisata yang Baduy luar ya. Jadi mereka ini yang sudah sedikit terbuka dengan masyarakat di daerah setempat ya. Jadi seperti listrik sudah ada, jaringan telepon kalau saya juga nggak salah juga sudah ada. Nah, tapi kalau untuk Baduy dalam sendiri setahu saya itu belum ada. Jadi mereka memang masih apa namanya ya, masih mau. Bentar, saya belok dulu ya. Ini yang ke arah Legok. Masih mau melestarikan budaya mereka. Jadi ya hidupnya tanpa listrik dan tanpa dimasuki oleh budaya-budaya yang dari luar. Jadi mereka masih mempertahankan budayanya. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman sering lihat yang di pinggir-pinggir jalan ya, atau yang sedang jalan itu ada orang yang berpakaian biasanya biru dongker hitam atau hitam-hitam yang memakai ikat kepala. Nah, itu biasanya mereka adalah dari suku-suku Baduy luar. Karena kalau Baduy luar bajunya biasanya biru dongker hitam atau hitam-hitam menggunakan ikat kepala. Nah, kalau Baduy dalam itu menggunakan pakaian putih dan menggunakan celana yang hitam seperti itu. Nah, kenapa mereka ada di pinggir-pinggir jalan? Mereka biasanya itu berjualan teman-teman. Jualan madu biasanya, atau kerajinan-kerajinan tangan yang dihasilkan oleh mereka, suku Baduy. Nah, nanti kita juga akan melihat ada kerajinan tangan apa aja di sana. Kita review teman-teman. Jadi sengaja hari ini saya ke sana, mungkin bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang ingin berwisata tapi tidak jauh-jauh. Biasanya kan ke daerah Puncak, Bogor, daerah-daerah wisata yang seperti itulah, Carita, Bandung.
Nah, kalau sekarang saya akan ajak ke daerah yang Banten. Dan memang saya beberapa kali melihat reviewnya untuk Baduy ini tidak terlalu banyak, teman-teman. Kalau daerah-daerah wisata yang lain yang lagi bagus, yang viral-viral kan banyak tuh. Nah, kalau untuk suku Baduy ini saya lihat reviewnya kurang begitu banyak. Jadi apa ya, saya juga ingin memperkenalkan lah salah satu kampung wisata yang ada di Provinsi Banten ini. Oke, teman-teman, jadi seperti itu sekilas yang saya ketahui untuk suku Baduy. Nah, kalau untuk review jalannya, teman-teman bisa lihat untuk video ini. Seperti inilah jalanannya. Jadi diikuti terus ya, teman-teman ya. Ini kita udah sampai di daerah Legok. Nanti ini sebentar lagi kita ke kanan. Nah, kalau untuk jalanannya sendiri saya rasa sampai di sini cukup baik. Sudah beton atau cor-coran. Memang kondisi tidak beraspal karena di sini masih banyak untuk truk-truk yang penambang pasir, teman-teman. Jadi mungkin kalau di aspal apa ya, lebih kurang tahan lama mungkin ya. Jadi kalau untuk di beton ini mungkin daya tahannya lebih kuat terhadap beban yang cukup berat. Seperti itu, teman-teman. Ya, ini kita habis ini ke kanan ya. Nah, untuk daerah sini juga setahu saya sekitar tahun 2000-an itu masih sepi ya, teman-teman ya. Belum terlalu banyak rumah, belum terlalu banyak kendaraan yang lewat. Nah, tapi kalau untuk sekarang sudah cukup berkembang. Sudah banyak rumah, sudah banyak industri, sudah banyak klaster-klaster yang dibangun di sini. Jadi untuk teman-teman yang akan melewati sini tidak usah terlalu khawatir atau takut, karena lampu penerangan jalannya di sini juga sudah cukup memadai lah. Oke, teman-teman, nanti dilanjut lagi bila ada yang menarik di jalan atau jalanan yang sudah baru ya, biar update-nya untuk jalanan ini tidak terlewat. Baik, teman-teman, sekian dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Baik, teman-teman, sekarang saya sudah di daerah Rancayuh ya, Rancayuh. Jadi kalau teman-teman sudah sampai sini, ini ada seperti pasar. Nanti teman-teman ke kiri ya. Kalau pelangnya itu tulisannya Balaraja, Serang, ya daerah-daerah situlah. Oh ya, teman-teman, sebelum dilanjut, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk yang sudah subscribe channel saya. Nah, di situ saya juga lihat ada bro and sis. Ternyata yang suka dengan motovlogger bukan hanya dari kaum laki-laki, ternyata juga ada dari kaum wanita atau kaum perempuannya. Nah, sampai saat ini saya belum pernah ketemu motovlogger wanita di jalan ya. Kebanyakan memang laki-laki. Mudah-mudahan nanti suatu saat ketemu motovlogger perempuan yang sedang review jalanan di Pulau Jawa atau pulau-pulau yang lainnya, seperti itu. Kalau teman-teman lewat sini, saya ingatkan sekali lagi, mohon sedikit berhati-hati karena masih banyak untuk kendaraan-kendaraan yang cukup besar. Karena di sini juga ada beberapa industri dan banyak jalan-jalan percabangan ya, teman-teman ya. Itu keluar masuk sepertinya perkampungan di kiri kanan ini. Jadi mereka kadang-kadang menggunakan motor itu keluar masuk
dan langsung motong jalan tuh tadi, karena ada beberapa kali yang seperti itu. Untuk sampai saat ini jalanan masih baik, masih bagus, hanya sedikit bergelombang-gelombang kecil. Tapi kalau untuk kerusakan belum ada. Nanti kalau sudah ada jalan-jalan yang kurang baik, saya informasikan agar teman-teman bisa berhati-hati ya. Jadi seperti ini teman-teman, tuh banyak truk-truk yang cukup besar teman-teman. Mungkin karena ini perlintasan juga ya. Kalau untuk ke Serang segala macam bisa melalui sini. Dan kalau teman-teman dari Jakarta bisa langsung yang menuju arah Serang atau Rangkas Bitung ya. Kalau teman-teman yang menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil, lebih baik saya sarankan menggunakan jalur tol. Nanti keluarnya juga di yang Rangkas Bitung itu ada tol baru, saya juga lupa namanya apa. Itu lebih baik lewat sana. Cuman memang biasanya di daerah Bitung situ sedikit macet, karena memang kan keluar Bitung yang Cikupa itu banyak industri dan kontainer-kontainer yang mau keluar dari tol menuju kawasan industri teman-teman. Ya, untuk cuaca hari ini cukup cerah teman-teman. Mudah-mudahan seperti biasa tidak hujan, jadi kita bisa mereviewnya secara penuh, tidak kesiangan. Dan menerima gambar yang cukup baik ya. Jangan seperti yang terakhir tuh, saya yang pulang dari jalur Puncak 2 melalui Puncak Pas, itu hujan sepanjang jalan teman-teman. Baik, nanti dilanjut lagi bila ada yang menarik lagi dan ingin diomongin lagi ya teman-teman ya. Ya teman-teman, kita sekarang sudah memasuki daerah Tenjo ya teman-teman ya. Untuk update jalanannya tadi agak sedikit keriting lah, tapi kurang lebih ya hanya sekitar 50-100 meter aja. Dan di sini juga sudah banyak perumahan klaster-klaster seperti ini teman-teman. Dan Tenjo ini kalau saya nggak salah ada makanan khasnya itu dodol Tenjo tuh teman-teman. Cuman saya nggak mampir karena terus terang saya kurang suka dengan makanan dodol. Itu terlalu manis lah buat saya. Jadi seperti ini daerah Tenjo. Di depan ini sudah ada apa namanya ya, stasiun kereta Tenjo. Kalau untuk minimarket, Alfamart atau Indomart banyak teman-teman, tersebar kemana-mana. Oke, ini sekarang kita lagi ngantri. Di depan ini ada stasiun Tenjo ya. Karena setelah stasiun ternyata itu ada pasar, jadi cukup crowded, harus sedikit bersabar. Oke, ini kita lanjut terus sampai di titik finish yang ada di Kampung Wisata Baduy. Oh ya teman-teman, untuk settingan kamera saya sedikit naikkan untuk ISO-nya ya. Karena kemarin beberapa video saya lihat kurang terang. Jadi agak sedikit menjadi sedikit lama ya untuk proses editing videonya. Jadi saya masih cari settingan ya, settingan video yang pas
Karena terus terang saya tidak terlalu suka mengedit video itu ditambah-tambahin ini itu. Jadi saya lebih suka yang natural, yang apa adanya. Untuk jalanan ini Kabupaten Tenjo ya. Ini ada kantor apanya ya tadi ya, saya juga kurang perhatiin. Nggak apa-apa lah, takutnya kalau ngelirik kiri kanan malah nggak kelihatan depan ini. Tenjo, Kabupaten Bogor di jam 10.20 teman-teman. Oh ya, saya mau update dulu untuk si Vario 125 Tolek saya ini. Kemarin kan beberapa kali yang kita touring kehujanan ya. Jadi saat hujan itu si Tolek ini agak ini teman-teman, agak seperti berebet ya. Dan kalau tanjakan juga agak sedikit berebet gitu. Nah, awalnya saya pikir wah ini pompa bensin nih, rotak nih. Jadi rotaknya mungkin sudah lemah. Jadi konsumsi bahan bakar yang disuplai untuk injektor kurang. Nah, setelah kemarin saya pulang yang dari puncak Bogor yang hujan-hujanan itu, saya coba cek kembali apa yang terjadi dengan Vario ini. Dan ternyata itu bagian cangklong businya untuk karetnya sudah ada yang pecah teman-teman. Dan untuk bagian cangklongnya yang plastik itu juga ada retakan. Jadi sepertinya pengapian itu bocor dari situ teman-teman. Jadi saat digas mendadak itu agak berebet gitu. Nah, kemarin saya langsung belikan dan pasang ya. Itu kan nggak susah lah. Dan langsung normal kembali gitu. Yang tadinya saya pikir rotaknya atau dinamo untuk pompa bensinnya ya, ternyata hanya cangklong busi saja. Dan itu di businya sudah kelihatan itu memang yang di bagian keramiknya itu ada hitam-hitam, mungkin dari percikan-percikan apinya yang tidak teratur ya. Jadi kalau untuk update hari ini sih Vario ini udah normal kembali, udah enak, udah bisa digunakan secara normal ya. Jadi seperti itu update untuk si Tolek Vario 125 saya ini. Dan ini kita juga masih ada di Kampung Bojong. Jadi jalanannya sudah rapi, sudah baik. Mudah-mudahan nanti sampai sana seperti ini. Jadi teman-teman yang suka wisata tidak kecewa lah dengan kondisi jalanan dan berwisata dengan senang. Bukan begitu? Oke, Mas Bro and Sis, kita lanjut lagi perjalanannya. Untuk kondisi cuaca tetap cerah, mudah-mudahan seperti ini terus ya. Nanti kemungkinan kalau estimasi sih sekitar jam 12 sampai sana. Mungkin nanti makan siang di sana lah. Oke, kita gas lagi. Let's go. Ya teman-teman, kita update lagi ya. Jadi jalanan yang dilalui masih seperti ini teman-teman ya. Masih banyak pohon, masih cukup asri lah untuk desa di sini ya. Walaupun ya udaranya nggak terlalu sejuk sih, cuman kebantu oleh
waduh asapnya ampun. Jadi masih kebantu oleh banyak perkebunan, pohon-pohon, dan sepertinya lagi masih musim durian ya. Jadi banyak warga yang mungkin bawa hasil kebunnya durian untuk dijual di pasar atau di manalah. Ternyata di sini masuk Kabupaten Bogor ya teman-teman ya. Saya pikir masuknya Tangerang ya, atau Banten ya. Oke, nanti di update lagi ya teman-teman ya. Tuh jalanannya ya teman-teman. Jadi di depan-depan rumah warga ini memang masih banyak pohon-pohon yang cukup besar-besar, cukup rindang. Ada pohon mangga, pohon duren, pohon rambutan. Ini bus-bus pariwisata mungkin dari sana tadi. Ya seperti itu ya. Baik teman-teman, kalau teman-teman mengikuti Google Map ya, tadi dia disuruh ke kanan ini teman-teman jalanannya. Tapi saya lihat jalanannya terlalu kecil, jadi saya lewat terus saja. Lewat jalan apa nih ya, Letnan Sayuti. Nah kalau tadi yang ke kanan ini teman-teman, jalanannya ini tuh teman-teman, tuh yang ada anak naik sepeda, tuh ada mobil keluar teman-teman. Dan kelihatannya jalanannya kecil teman-teman. Jadi teman-teman jangan lewat situ ya. Jadi kalau Google Map ke kanan, teman-teman lebih baik lurus. Oke, kita lanjut. Masih 1 jam 40 menit 48 kilo. Oke teman-teman, let's go. Oke teman-teman, ternyata kita ditembusin ke Jasinga ya. Ini ke kanan ini kan mau ke Citorek ya. Jadi kita lewat kanan. Jadi dari Tenjo tadi terus Kampung Bojong, ternyata tembusnya di Jasinga sini teman-teman. Ini di depan ada Tugu Singa ya. Nah kalau yang ke Citorek itu kan ke kanan, ke kiri kalau dari arah sana ya, Lewiliang. Jadi kita ke kanan. Ya setelah kita ke kanan ketemu jalan Jasinga Cigelung lagi teman-teman. Ini jalan yang mau ke Citorek ya. Ternyata jalanannya sama ya. Terus terang saya baru pertama juga. Nah ini kita lurus teman-teman ya, jangan ke kiri ya. Kita motong lurus ke sana. Kalau ke Citorek tadi kan kita ke kiri ya. Ini kita lurus. Tadi ketemu habis lampu merah, kurang lebih sekitar 50 meter kita lurus. Wah, kalau ini mah pemandangannya jangan ditanya lagi teman-teman. Kita lewat jalan yang berbeda nih, walaupun sama-sama Jasinga. Nanti di update lagi ya teman-teman ya. Tetap ikutin perjalanan saya ya. Oke teman-teman, sekarang kita di Jalan Raya Maja Jasinga ya. Jadi ini kalau menurut map kita ke kiri.
Nah, ini jalanannya masih dalam perbaikan sepertinya. Ini jalan Jasinga Rangkas Bitung ternyata teman-teman. Jadi kalau teman-teman dari Citorek itu turun, tadi ketemu yang jalan perduaan itu ke kiri ya. Kalau untuk menuju ke sini, jadi sebetulnya enak teman-teman. Kita berangkat pagi ke Citorek dulu, pulangnya bisa mampir. Jadi dari pecahan 2 itu kurang lebih 1,5 jam teman-teman ke desa wisata Kampung Baduy ini ya. Jalanannya ya karakter di sini lah teman-teman, masih cor-coran ya. Jadi kalau untuk pemandangannya seperti ini ya, karena sudah agak siang mungkin agak gersang ya. Dan karakter jalannya sama seperti kalau kita ke Citorek, masih naik turun ya, tapi sedikit berhati-hati karena ini bergelombang dan berpasir teman-teman. Jadi ini ada plang ya. Kalau kita lurus itu Rangkas Bitung, Pandeglang, Serang. Ke kiri itu ada Sajira, Curug Kawah, Cadatuan. Oke, kita lurus ke arah Rangkas Bitung. Oh, ke kiri teman-teman. Maaf, saya belum lihat peta soalnya. Jadi kita ke kiri ya. Oke, setelah ke kiri seperti ini ya. Jalannya tidak terlalu lebar teman-teman. Tapi ya cukup lah untuk 2 mobil. Nanti dilanjut lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi lewat jalan yang pecahan Citorek ya, ini kita begitu keluar ternyata sudah ketemu jalan nasional lagi. Ini yang ke arah Rangkas Bitung ya. Tadi saya pikir kita masuk dari, waduh kelewatan teman-teman. Sorry, maaf. Tadi seharusnya kita ke kiri teman-teman. Iya, saya putar balik arah dulu ya. Oke, kalau dari Rangkas Bitung ini ya jalanannya, memang tidak ada plang teman-teman. Ini kita ke kanan. Berarti kalau dari sana tadi ke kiri, ini kita ke kanan ya. Untuk update jalanannya di sini di aspal teman-teman, cuman tidak terlalu besar. Kiri kanannya masih banyak perkebunan ya. Ini perkebunan warga teman-teman. Jadi kalau untuk kondisi jalanan ini seperti ke ya karakter Jawa Barat lah teman-teman. Seperti yang kemarin Puncak 2, Citorek.
Jadi karakter jalanannya seperti ini ya. Oke teman-teman, nanti kita shoot lagi atau kita rekam lagi bila ada yang menarik di sepanjang jalan ini teman-teman ya. Ya, update untuk jalanannya teman-teman. Jadi jalanannya seperti ini ya. Sudah aspal, marka jalan sudah ada, kiri kanan bisa menikmati pemandangan. Jadi sudah cukup baik sebetulnya. Cuman kurang lebar aja. Untuk toko-toko masih banyak teman-teman ya. Jadi untuk konsumsi dan lain-lain masih bisa dibeli di lokasi ini ya. Kita masih 48 menit lagi teman-teman. Jadi masih sekitar 21 kilo. Kalau lihat jalanannya memang berbelok-belok ya. Jadi mudah-mudahan sih jalannya bagus terus seperti ini. Nanti kurang lebih 10 kilo lagi kita ke jalan raya Cibolengger, apa ya sebutannya ya, pokoknya gitulah, Cibolengger kali. Oke teman-teman, sekarang jam 12 kurang 20. Kita sudah sampai di Muncang ya teman-teman, Kabupaten Lebak. Jadi dari sini masih 34 menit lagi. Tapi kalau untuk desa ini ya, ini juga sudah cukup ramai lah. Jadi kalau yang mau berwisata ke sini nggak terlalu khawatir untuk konsumsi.
Untuk kondisi jalan ya ada beberapa tadi yang masih kurang baik dan masih berpasir. Untuk para peturing motor harap sedikit berhati-hati. Ini ada di SD Negeri 1 Muncang, Jalan Raya Muncang. Ini GGM apa ya? Gedung Guru Muncang. Oke. Gedung Guru Muncang GGM. Oke teman-teman, nanti kita update kembali ya untuk perjalanannya. Oh ya, ini untuk BBM juga nggak usah khawatir, ada BBM di sini. Pertamax, Pertalite, Dexlite. Jadi aman ya. Ya teman-teman, kita update lagi. Sekarang jam 12:15. Kita ada di Kecamatan Lui Damar, tetap Kabupaten apa ya? Lebak atau Banten? Lebak Banten lah. Jadi memang menuju ke sini harus sedikit apa ya bilangnya ya, punya usaha lebih lah. Pertama, kondisi jalanan yang seperti ini nih, tahu-tahu kurang baik, tapi ya nggak terlalu masalah sih. Oh, ini dia jembatan yang cukup terkenal ya, Jembatan Kuning bilangnya ya. Cuman ya begini, mungkin kayaknya jembatan tua nih teman-teman. Apa namanya, besi-besinya masih yang pakai keling ya. Jembatan Kuning teman-teman, di Kecamatan Lui Damar. Oke, lanjut. Jadi memang kalau untuk kesini butuh usaha yang lebih teman-teman. Dari segi jarak memang nggak terlalu jauh, tapi jarak tempuh waktunya yang agak sedikit jauh ya. Terus kondisi jalanannya yang kadang-kadang kurang baik. Ya seperti inilah. Coba nanti kita lihat lagi di depan ada apa. Nanti saya akan update lagi ya. Jadi baru saja kan tadi melewati Jembatan Kuning yang cukup viral, cukup terkenal lah untuk di daerah sini. Jadi patokannya Jembatan Kuning. Dari Jembatan Kuning kurang lebih sekitar 20 menit. Oke, nanti dilanjut lagi ya. Oke teman-teman, kita kurang lebih 1 kilo lagi ya, sudah mau sampai di Tugunya. Jadi saya memang nembak mapnya itu ke Tugu ikonik yang melambangkan apa, dekat dengan kampung wisata Baduy. Jadi untuk jalanannya memang kita melewati beberapa perkampungan ya, seperti ini. Jadi jalanannya masih banyak yang kurang baik untuk di sini. Jadi untuk pengendara mobil atau motor bisa lebih berhati-hati ya teman-teman ya. Oke, nanti saya mungkin akan update lagi perjalanannya kalau sudah sampai di lokasi ya. Jadi dari tadi memang perjalanan kita ini seperti ini ya teman-teman ya, kiri kanannya. Jadi kalau untuk yang pencinta touring pemandangan atau alam,
Boleh dicoba nih teman-teman. Untuk rutenya, ini kita ketemu pecahan 2, kita ke kiri ya. Jadi seperti ini, ada welcome to Baduy Village. Sayang tulisannya sudah kurang baik, kurang bagus ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba masuk. Siapa tahu di dalamnya baik teman-teman. Ini ada puskesmas ya, Cisemut. Oke teman-teman, waduh ternyata rame teman-teman di sini. Oke, nanti kita update lagi ya. Oke teman-teman, saya udah sampai, udah pesen kopi di warung ya. Kita istirahat dulu sebentar sebelum masuk ke desa wisatanya. Nanti kita akan masuk ke sana, teman-teman ikutin ya. Saya ngopi dulu, ngopi dan sebat-sebat dulu teman-teman. Perjalanan tadi 3 jam teman-teman ya, dari Tangerang Selatan. Oke, nanti tetap ikuti ya. Kita udah sampai di desa wisata Baduy ya. Ini adalah tujuh yang cukup viral, banyak yang foto-foto. Yuk kita masuk ke dalam. Banyak yang jualan durian. Musim durian? Iya. Yuk masuk ke dalam teman-teman. Ciboleger ya. Baik teman-teman, sekarang karena sudah udah mau jam 1 teman-teman, kita makan dulu. Menu siang ini telur ceplok, kentang, sayur sop, sama sambal sedikit teman-teman. Yuk makan. Hari ini cukup ramai. Saya sengaja nggak ke atas teman-teman, karena kurang lebih sampai jembatan itu 3 kilo. Sekarang jam 12. Jadi habis makan kita istirahat sebentar, habis itu balik. Tadi saya jalan sedikit aja sampai situ, sampai gerbang masuk ya. Kasih Bu. Ya. Saya rasa udah cukup mewakili lah. Karena kan tujuannya ke sini untuk mereview jalanannya, bukan tempat wisatanya ya. Nanti berikut kita review tempat wisatanya seperti apa. Oke teman-teman, saya makan dulu. Oke. Oke teman-teman,
kita lanjutkan perjalanan pulang setelah tadi dari Kampung Baduy ya. Oke, terima kasih Desa Wisata Kampung Baduy sudah mau membuka diri untuk wisatawan lokal maupun tadi beberapa mancanegara ya. Dan di situ tadi di Tugu Baduy adalah tempat pemberhentian dari ini ya teman-teman ya. Ada angkutan umumnya ternyata. Sepertinya dari Rangkas Bitung. Dan kalau seperti kendaraan kecilnya itu dari Desa Cipanas. Oke. Ini kita ke kanan. Kalau lurus itu bisa ke arah Rangkas Bitung ya. Sorry. Jadi kalau ke kanan itu bisa ke Rangkas Bitung, tapi informasinya sedang ada pengecoran dan perbaikan jalan. Oke teman-teman, review atau apa ya namanya, review perjalanan singkat dari saya adalah, jadi kalau teman-teman mau ke sini melewati jalan yang cukup tidak terlalu lebar dan di dalam juga parkirannya cukup padat ya teman-teman ya. Jadi kemarin informasinya pas hari libur itu padat sekali. Jadi parkir itu sampai di bawah. Jadi teman-teman kalau ke sini ya untuk lebih bersabar. Yang penting teman-teman bisa menikmati pemandangan ya. Dan membantu masyarakat Baduy. Teman-teman bisa makan di sekitar atau membeli oleh-oleh dari kerajinan tangan masyarakat suku Baduy. Seperti itu teman-teman perjalanan saya hari ini. Semoga teman-teman suka. Kalau suka di like. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, yuk di subscribe biar bisa mengikuti perjalanan saya dan menambah semangat. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Jadi bila ada video-video baru dari saya bisa diupdate video terbaru dari saya. Oke teman-teman, terima kasih. Cukup sekian. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya ya teman-teman. Oke, hari ini perjalanan cukup sekian. Saya akan jalan untuk kembali ke rumah dan menyiapkan perjalanan berikutnya. Terima kasih.